Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran 9. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. 1. Keutamaan sholat tarawih. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah menganjurkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, artinya bangun di malam hari melakukan ibadah, seperti sholat tarawih dan witir, sholat sunnah lainnya, membaca Al-Quran dan berzikir. Apabila sholat tarawih dikerjakan dengan niat yang tulus dan ikhlas, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itulah hikmah atau keutamaan sholat tarawih sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pengertian sholat tarawih. Kata tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, berasal dari akar kata roha yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan sholat tarawih karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Sholat tarawih artinya sholat sunnah yang khusus dikerjakan pada malam hari setelah sholat Isya pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat Isya sampai waktu fajar. Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih lebih utama dilakukan secara berjamaah. Sholat tarawih juga bisa dilakukan sendirian. Sholat sendirian disebut sholat munfarid, tidak berjamaah. Rasulullah melakukan sholat tarawih secara berjamaah, hanya 3 kali kesempatan saja. Rasulullah tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena khawatir sholat tarawih akan dianggap wajib oleh umat Islam. 3. Tata cara sholat tarawih dan sholat witir. Pada masa Rasulullah, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa, yang membedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat, dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat, sehingga berjumlah 11 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat, dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, sehingga berjumlah 23 rakaat. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu 36 rakaat, ada juga yang 40 rakaat. Semua pendapat ini dapat dibenarkan karena pada dasarnya sholat tarawih itu termasuk sholat malam atau qiyamul lail yang hukumnya sunnah, sehingga para sahabat, tabi'in dan ulama berbeda-beda dalam jumlah rakaatnya. Yang perlu kita ketahui bahwa semua perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih tersebut sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Sholat witir dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, boleh 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Sholat witir tidak hanya disunahkan pada bulan Ramadan, bisa juga dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Jika melakukan salat witir 3 rakaat, dapat langsung 1 kali salam, 1 tahiyat. Pada rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-Alaq, pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat ketiga membaca 3 surat sekaligus secara berurutan, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing surat tersebut dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Di Indonesia, cara melakukan sholat tarawih dan witir dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jumlah salam 4 kali dalam 8 rakaat, atau boleh dilakukan dengan setiap 4 rakaat diakhiri dengan salam, sehingga jumlah salam 2 kali dalam 8 rakaat. Setelah itu, ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Dalil pelaksanaan sholat tarawih 11 rakaat ini antara lain riwayat dari Abu Salamah bin Abdurrahman, yang mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan? Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam pada bulan Ramadan dan tidak pula dalam sholat lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara kedua,
Sholat tarawih 20 rokaat dan witir 3 rokaat. Setiap 2 rokaat diakhiri dengan salam. Jumlah salam menjadi 10 kali dalam 20 rokaat. Setelah itu, ditambah dengan salat witir 3 rokaat. Sholat witir dilakukan dengan 2 rokaat diakhiri salam, ditambah 1 rokaat, lalu diakhiri dengan salam. Pelaksanaan sholat tarawih 23 rokaat ini berdasarkan riwayat dari Yazid bin Ruman. Dia berkata, di zaman Umar bin Khattab, orang-orang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, dengan 23 rokaat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan Ibnu Abbas melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan 20 rokaat dan witir, dengan tidak berjamaah. Hadis riwayat Baihaqi. 4. Lafal niat sholat tarawih dan witir. Lafal niat sholat tarawih, sebagai imam atau makmum. أصلي سنة التراويح ركعتين مستقبل القبلة إماما مأموما لله تعالى. Artinya, saya niat sholat tarawih 2 rokaat menghadap kiblat menjadi imam, atau makmum karena Allah Ta'ala. Lafal niat sholat witir 3 rokaat. Jika dikerjakan langsung 3 rokaat, niatnya, sebagai imam atau makmum, sebagai berikut. أصلي سنة الوتر 3 ركعات مستقبل القبلة إماما مأموما لله تعالى. Artinya, saya niat sholat witir 3 rokaat menghadap kiblat menjadi imam, atau makmum karena Allah Ta'ala. Jika tidak langsung 3 rakaat, 2 rokaat dan 1 rokaat. Niatnya sebagai berikut. Niat salat witir 2 rakaat, sebagai imam atau makmum. أصلي سنة من الوتر ركعتين مستقبل القبلة إماما مأموما لله تعالى. Artinya, saya niat sholat witir 2 rokaat menghadap kiblat menjadi imam, atau makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat witir 1 rokaat, sebagai imam atau makmum. أصلي سنة من الوتر ركعة مستقبل القبلة إماما مأموما لله تعالى. Artinya, saya niat sholat witir 1 rokaat menghadap kiblat menjadi imam, atau makmum karena Allah Ta'ala. Tugas siswa, tulislah di buku catatan kalian. 1. Lafal niat salat tarawih beserta artinya, sebagai imam atau makmum. 2. Lafal niat salat witir 2 rakaat beserta artinya, sebagai imam atau makmum. 3. Lafal niat salat witir 1 rakaat beserta artinya, sebagai imam atau makmum. Fotolah tugas tersebut, lalu kirimkan ke guru kalian melalui Microsoft Teams.